Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ferdiana Saputra dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi 1, 2, dan 3 pengantar bisnis. Langsung saja menuju materi 1, tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Tujuan bisnis, kebutuhan yang beraneka ragam, vicious circle. Sekarang orang berbisnis untuk mendapatkan uang agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Kebutuhan dan keinginan, needs and wants. Setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, lahirlah sebuah keinginan yang harus dipenuhi dan akhirnya bisnis terus berlanjut dikarenakan dorongan keinginan yang kuat ingin mendapatkan lebih keuntungan atau laba, profit. Semua orang sepakat bahwa orang berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Keuntunganlah yang mendorong kuat seorang pembisnis untuk terus berinovasi dan berkreativitas. Pengertian bisnis menurut Hooks dan Kapur, bisnis adalah suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Brown dan Pretelo, bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Bond dan Kurtz, bisnis adalah semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Menurut Alan Afuah, bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Menurut Wasserman dan Jackson, bisnis adalah semua aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat. Perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Melaku bisnis, pertama pemilik atau owner. Jika dalam perusahaan besar disebut pemilik saham, tugas dari owner adalah mengorganisasi, mengelola, dan menanggung risiko. Namun ada juga owner yang tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis. Biasanya orang seperti itu hanya menyediakan modal. Kedua, kreditur, penyedia pinjaman untuk memulai bisnis. Biasanya yang dipercaya masyarakat adalah bank atau lembaga yang sudah diakui oleh pemerintah. Ketiga, karyawan. Karyawan atau pegawai memiliki peran penting dalam keberlangsungan bisnis. Jika karyawan nyaman dalam bekerja, maka secara tidak langsung dapat mendongkrak kemajuan bisnis itu. Keempat, penyedia material. Kerjasama dengan suppliers harus dibina dengan baik agar dapat dalam masalah produksi nanti tidak ada masalah dalam peningkatan produktivitas perusahaan. Kelima, pelanggan. Pembelian produk untuk memuaskan kebutuhannya. Tanpa pembeli kita bisa merugi, maka kita perlu fokuskan kepuasan kepada pelanggan. Perbedaan bisnis. Bisnis kecil umumnya pemilik jadi manajer, daerah operasional lokal, organisasi sederhana, pemilik intim dengan karyawan, banyak kegagalan, pemilik serba bisa. Bisnis besar, manajer bukan pemilik, regional atau nasional, organisasi kompleks, pemilik tidak dikenal dengan karyawan, jarang yang gagal, manajemen spesialis. Batasan usaha industri. Pertama, industri kecil adalah perusahaan yang kegiatan usahanya dengan investasi paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, serta mempunyai penjualan 1 miliar per tahun. Kedua, industri menengah adalah perusahaan yang kegiatan usahanya dengan nilai investasi lebih dari 200 juta dan kurang dari 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, serta mempunyai penjualan 50 miliar per tahun. Yang ketiga, industri besar adalah perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang industri dengan nilai investasi lebih dari 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, serta mempunyai penjualan 50 miliar per tahun. Batasan mengenai usaha industri dilihat dari jumlah tenaga kerja. Tabel 1, ukuran usaha. Ukuran usaha mikro, jumlah pekerjanya 1-4 orang. Ukuran usaha kecil, jumlah pekerjanya 5-19 orang. Ukuran usaha menengah, jumlah pekerjanya 20-9 orang. Ukuran usaha besar, jumlah pekerjanya 100 atau lebih. Adapun kelemahan usaha kecil. Pertama, kurang berorientasi pada masa depan, jarang inovasi, jarang mengadakan kaderisasi, cepat puas, kurang tanggal teknologi, kurang paham manajemen, struktur modal tidak memadai. Keunggulan dan keberhasilan usaha kecil. Tabel 2. Keunggulan tidak birokratis dan mandiri, fleksibilitas, dinamis, kebanyakan pemilik ulet dan bekerja keras. Efisiensi dalam pengeluaran, kebebasan bertindak dan memutuskan bisnis, keakraban dan hubungan erat dengan karyawan, keberhasilan, sikap kerja keras, optimis, mau berkorban untuk keberhasilan usahanya, menjual produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, hubungan antara pemilik dan pekerja cukup
dekat dan akrab. Faktor keberuntungan menjadi penting. Kegagalan usaha kecil, kurang pengetahuan dan pengalaman tentang usahanya, keterbatasan modal yang dimiliki, keterbatasan metode dan sarana penunjang usaha, manajemen yang buruk. Materi yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap secepat mungkin dari etika bisnis, memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti atau dengan kata lain mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dalam tanggung jawab sosial, perusahaan harus memperhatikan 5 aspek, yaitu pelanggan, customers, pekerja, employees, pemegang saham, stakeholder, kreditor atau creditors, masyarakat, communities. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Terapkan kode etik, menetapkan petunjuk terhadap kualitas produk sekaligus petunjuk bagi karyawan. Pelanggan harus diperlakukan dengan baik. Monitor keluhan pelanggan. Jika ada keluhan dari pelanggan, segera lakukan perbaikan. Memperbolehkan umpan balik pelanggan. Meminta pelanggan untuk memberikan kesan terhadap barang dan jasa yang mereka beli. Bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah? Peraturan keamanan produk, kehalalan produk, kadaluarsa, kandungan bahan, dan kualitas produk. Peraturan periklanan. Pemerintah melarang iklan yang menyesatkan dan memojokkan produk lain. Peraturan persaingan industri. Pemerintah mempromosikan persaingan di seluruh industri agar tidak ada monopoli. Tanggung jawab sosial kepada pekerja. Pertama, memastikan tempat kerja nyaman, baik tempat ataupun peralatannya. Memastikan tidak ada diskriminasi, kesamaan kesempatan, tidak ada sara. Keluhan prosedur kode etik ketenaga kerjaan. Tanggung jawab sosial kepada kreditur. Jika suatu perusahaan memiliki masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor, dan biasanya kreditor akan memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam keuangan. Kewajiban keuangan, informasikan kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik atau pemegang saham. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk kepentingan pemilik, termasuk gaji karyawan. Dikaitkan dengan kinerja perusahaan, dalam hal ini karyawan tinggal memfokuskan untuk memaksimalkan perusahaan. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Proses produksi yang diproduksi perusahaan juga dapat mencemari atau merusak lingkungan. Contohnya polusi udara, air limbah buangan, kebisingan perusahaan jika perusahaan berada di permukiman padat penduduk. Semua ini adalah dampak yang dihasilkan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Pertama, menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan berada. Sumbangkan kepada masyarakat tidak mampu. Membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Memberikan pemeriksaan gratis. Memberikan beasiswa bagi yang tinggal di sekitar perusahaan. Ada 4 tanggung jawab sosial menurut Irma Nilasari dalam bukunya Suhendi. Pertama, bertanggung jawab kepada pelanggan. Mendapatkan produk yang aman, mendapatkan informasi, didengar, dan hak memilih. Yang kedua, bertanggung jawab kepada tenaga kerja. Jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan upah yang layak. Ketiga, bertanggung jawab kepada lingkungan, pencegahan polusi dan kelestarian alam. Yang keempat, bertanggung jawab kepada investor. Mendapat laporan keuangan yang benar, mengelola aktivitas yang benar. Implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR. Sektor pendidikan, bina lingkungan, kesehatan, pengembangan UMKM, lingkungan hidup, keinginan sosial, infrastruktur, peduli bencana. Materi yang ketiga, bentuk hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum. Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum di samping manusia. Artinya, pihak ketiga dapat menutup kumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menutup masing-masing orangnya. Harta kekayaan perusahaan terbiasa dari harta kekayaan pribadi para anggotanya. Akibatnya, kalau perusahaan pailit, yang terkena sita hanyalah perusahaannya saja, sedangkan harta anggota tetap bebas dari sitaan. Sehingga jika terjadi kerugian yang berujung pembayar utang, hanya sebatas pada kekayaan perusahaan. Contoh badan usaha yang berbadan hukum: perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, koperasi, perjan, persero, dan yayasan. Badan usaha yang bukan berbadan hukum, yang pertama, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, sehingga ia tidak dapat menjadi subjek hukum, dan yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga. Yang kedua, harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus. Artinya, jika terjadi kerugian yang berujung pembayaran ganti rugi, maka harta kekayaan pengurus dapat menjadi jaminan. Contoh badan usaha yang bukan badan hukum: perusahaan perseorangan, firma, dan CV. Lingkungan perusahaan. Beberapa lingkungan perusahaan yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, lingkungan teknologi. Teknologi mencakup pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan komunikasi, serta berbagai sistem pengetahuan yang digunakan untuk proses bisnis.
kedua, lingkungan hukum dan politik mencerminkan hubungan antara dunia bisnis dan pemerintah. Biasanya bentuk aturan bisnis. Ketiga, lingkungan sosial budaya mencakup adat istiadat, kebiasaan, nilai, dan karakteristik demografis masyarakat di tempat organisasi beroperasi. Yang keempat, lingkungan bisnis. Perkembangan bisnis yang begitu cepat menyebabkan siklus barang dan jasa menjadi cepat. Bentuk-bentuk perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang memiliki satu individu perusahaan yang digunakan seluruh atau sebagian keluarganya untuk menjalankannya. Kebaikan perusahaan perseorangan mudah didirikan, modal mulai usaha kecil, pengelolaan fleksibel dan bebas, kerahasiaan usaha terjamin. Kelemahannya pertanggungjawaban tidak terbatas, modal terbatas, kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas, kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Perusahaan perkongsian sebenarnya tidak jauh berbeda dari perusahaan perseorangan, tetapi salah satu poin penting adalah menggabungkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak untuk bekerja sama di bidang usaha. Ada dua jenis perusahaan perkongsian, yakni perkongsian secara umum di mana seluruh anggotanya bertanggung jawab, dan perkongsian secara terbatas di mana hanya beberapa orang individu yang terlibat. Kebaikan perusahaan perkongsian: lebih banyak modal dapat dikumpulkan, lebih banyak keahlian yang diperoleh, umur usaha lebih panjang. Kelemahan perusahaan perkongsian: tanggung jawab yang tidak terbatas, sukar mendapatkan modal, kesalahpahaman antar anggota. Perusahaan perseroan terbatas: kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum yang didirikan berdasarkan notaris. Perusahaan ini digolongkan menjadi dua, yaitu perusahaan publik yang sahamnya dijual secara umum dan perusahaan privat yang sahamnya secara terbatas. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas: pertama, tanggung jawab terbatas, saham perusahaan mudah ditunaikan, pengelolaannya lebih profesional. Kelemahan perusahaan perseroan terbatas: pendiriannya lebih kompleks, 2 kali pembayaran pajak, peraturan harus dipenuhi banyak, sukar menghasilkan perusahaan, dapat mengurangi motivasi kerja. Terima kasih atas penyampaian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.